Maka kalau kalian ingin tahu besok kalian akan jadi apa di masa depan, itu kuncinya sebenarnya bukan besok tapi sekarang. Kebiasaanmu sekarang apa? Kalau kebiasaanmu sekarang itu saja, yo masa depanmu tidak akan jauh dari itu tadi. Jadi mulai kalian bangun sekarang. Kalau tidak dibangun sekarang, ya masa depanmu tidak akan jauh-jauh amat dari sekarang. Jadi kuncinya sekarang, bikin application untuk hidupmu sendiri sekarang. Rahasianya kenapa bisa lahir seorang Newton itu tekun sebenarnya. Pertama-tama bukan IQ-nya. Makanya katanya Newton, genius is patient. Jadi genius itu adalah kesabaran, ketekunan. Kalau kamu ndak sabaran, ndak akan lahir karya luar biasa. Kalau kamu ingin cepat selesai tugasmu, ingin cepat terkenal, ingin cepat, pokoknya semua yang menunjukkan indikasi ndak tekun, ndak sungguh-sungguh, asal ada, asal jadi, ya pasti ndak istimewa. Jadi genius is patient. Jadi sebesar Newton dengan karya-karya yang luar biasa ndak mudah. Ada butuh banyak waktu, banyak tenaga, sampai dia tidak terlalu akrab dengan lingkungannya. Tapi yo panennya luar biasa. Jadi genius is patient. My power are ordinary, only my application bring me success. Kekuatanku, dayaku itu biasa saja, sama kayak orang lain. Waktunya juga sama, tenaganya juga sama. Kemampuan berpikir mungkin ya tidak sedahsyat Einstein kalau diukur IQ-nya kemarin. Yang membedakan apa? My application. My application itu bukan kok terus aplikasi di HP-nya. Ya, tapi tindakannya, perilaku-perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya, itu yang mendorong dia sukses. Hobi membaca sejak kecil, itu sukses sudah. Tekun, mau eksperimen macam-macam, itu pasti hasilnya luar biasa. Jadi tidak malas, itu juga hasilnya pasti luar biasa. My application. Kalau sekedar power, sekedar kekuatan, sekedar potensi, kita semua mungkin sama, mirip-mirip saja. Waktu kita sama. Tenaga mungkin kalian yang masih muda mungkin lebih kuat daripada saya. Secara ordinary kita sama sebenarnya. Newton juga begitu, sama. Cuma tabiat hidupnya, kebiasaannya itu yang berbeda. Maka kalau kalian ingin tahu besok kalian akan jadi apa di masa depan, itu kuncinya sebenarnya bukan besok tapi sekarang. Kebiasaanmu sekarang apa? Kalau kebiasaanmu sekarang itu saja, yo masa depanmu tidak akan jauh dari itu tadi. Jadi mulai kalian bangun sekarang. Kalau tidak dibangun sekarang, ya masa depanmu tidak akan jauh-jauh amat dari sekarang. Jadi kuncinya sekarang, bikin application untuk hidupmu sendiri sekarang. Apa bisa, Pak? Bisa. Powermu sama dengan semua orang yang lain. Makanya saya sering memprovokasi, coba kalian baca sejarahnya tokoh-tokoh besar, terus lihatlah orang-orang besar itu seusiamu sudah ngapain. Coba kamu baca sejarahnya Pak Soekarno, presiden pertama. Seusiamu, zaman dia mahasiswa, itu apa yang dilakukan, sudah berprestasi apa, sudah melakukan apa. Tokoh siapa, sudah tinggal kamu tunjuk, kemudian kamu bandingkan dengan hidupmu sekarang. Oke, jadi pelajaran kedua dari Newton bukan powernya, tapi application-nya.
Yang ketiga, if I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention than to any other talent. Ini menegaskan saja, jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Jadi perhatian yang sabar itu ketekunan. Jadi ternyata lebih banyak jadi kunci adalah ketekunanmu. Kalau dalam agama sering saya pakai istilah istiqomah. Keistiqomahanmu dalam kebaikan, dalam belajar, dalam berusaha, itu nanti yang jadi kuncinya. Makanya kalau dalam tasawuf itu istiqomah dianggap khairun min al-karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Karena hasilnya nanti akan luar biasa melebihi karomah. Newton sampai sebesar itu hasil dari dia istiqomah sejak kecil, sejak muda belajar. Nah, oke, ya, itu kalimat dari Newton sendiri. Newton was asked how he discovered the law of gravity. He replied, by thinking about it all the time. Ada orang tanya baca Newton, gimana sih kok tiba-tiba ketemu dengan hukum gravitasi? Dia dipikir terus, direnungi terus, dianalisis. Jadi tidak datang tiba-tiba. Jangan nunggu, harus kamu berusaha, kamu kejar. Ya pasti nanti ada peran yang di atas, tapi yang jelas kamu harus berusaha. Ya peran yang di atas itu kan sering saya contohkan. Newton itu sejak kecil sampai usia mahasiswa pasti kan juga sering lihat barang jatuh. Tapi kenapa munculnya ide mungkin ada gravitasi? Itu ketika dia kejatuhan apel umur 23 tahun itu. Nah, itu pasti ada peran yang di atas. Dimensi intuitif ilahiyah ikut main. Tapi kan terus dia pikirkan sendiri, dia renungi kenapa kok bisa begini ya. Rumusnya dia bikin dan seterusnya. Jadi ya berpikir. Kayak di kalimat yang kedua itu, I have studied this thing you have not. Itu kayak orang, Newton kamu kok pinter banget ya, rahasianya apa? Ya karena aku sudah belajar, kamu belum. Jadi sederhananya cuma itu. Jadi jangan heran dengan wih orang ini kok pinternya luar biasa ya. Kuncinya cuma satu, beliau sudah belajar, kamu belum. Nah cuma itu aja. Kamu kan bisanya cuma kagum, wow ilmunya tingginya luar biasa, wow kamu cuma gitu dong. Kamu wah terus, ya mbok belajar gitu loh. Pangkas jaraknya biar gak terlalu jauh, biar kamu gak terlalu wow. Jadi sebenarnya rumusnya sama ya, karena beliau-beliau itu yang pinter-pinter, para ulama, para ilmuwan, ya belajar mereka. Coba kamu baca bagaimana tirakatnya mereka untuk belajar, untuk hafalan, untuk menjelajahi kitab demi kitab. Oh, itu berat. Kamu enak tinggal mendengarkan, menerima hasilnya. Itu pun kamu wah-wah terus. Mbok yo dikembangkan kayak tadi Newton. Aku berdiri di atas pundaknya orang-orang besar. Nah, sekarang kan gampang kamu nyari orang-orang besar, tinggal buka YouTube. Manfaatkan itu untuk kamu kembangkan lebih jauh. Jadi jawabannya Newton sederhana, I have studied this thing you have not. Dan sarannya Newton, if others would think as hard as I did, then they would get similar result. Kalau ada orang lain yang berpikir sekeras aku berpikir, maka mereka juga akan melahirkan, akan mendapatkan hasil yang sama. Tidak usah khawatir. Kalau kamu seserius Newton berpikir, insya Allah hasilnya juga sebesar gagasannya Newton. Itu Pak, saya sudah mikir sampai mentok, tidak besar-besar hasilnya, kurang keras berarti kamu belajarnya. Cuma itu saja kuncinya, kamu kurang serius. Kalau serius insya Allah hasilnya sama. Jadi they would get similar result. Pasti hasilnya sama, tidak usah khawatir. Ya kalau tidak persis ya paling mendekat-mendekati lah, tidak masalah. Tapi ya sekitar-sekitar situ insya Allah.
cuma tirakatmu kurang kuat, ketekunanmu kurang banyak, istiqomahmu kurang panjang.